warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Pamudi. Saya dari Prodi PGMI semester 5 ingin membuat tugas tentang proposal skripsi yang diampu oleh Bapak Sohibul Ni'am. Untuk selanjutnya dengan judul pengaruh budaya sekolah terhadap pembentukan karakter siswa kelas 2 di Sekolah Dasar Islam Umar Harun Sarang Rembang tahun ajaran 2020-2021. Terus latar belakang masalah budaya sekolah yang ada di SD Islam Umar Harun cukup menarik. Di sana memiliki sistem yang berbeda dengan sekolah kebanyakannya, yaitu sistem kolaborasi. Nah, sistem kolaborasi sendiri diterapkan di SD Islam Umar Harun adalah penanaman mindset dari sejak dini anak bahwa melakukan sesuatu dengan bersama, membuat karya bersama, saling melengkapi serta berprestasi bersama, bukan diperlombakan siapa yang paling unggul dan siapa yang paling rendah. Nah, hal ini adalah sesuatu pembiasaan yang baik untuk peserta didik, karena tidak semua anak akan unggul dalam suatu perlombaan. Bila ada anak yang menang, maka anak yang lain akan kalah. Seorang anak peserta lomba dibiasakan melihat peserta lain sebagai penghalang kemenangannya. Maka sistem kolaborasi diterapkan di SD Islam Umar Harun guna mengajari anak agar mereka saling menghargai dan melengkapi satu sama lain. Berdasarkan data dan fakta tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh budaya sekolah terhadap pembentukan karakter siswa kelas 2 di SD di Sekolah Dasar Islam Umar Harun Sarang Rembang. Nah, rumusan masalah ini berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah ada pengaruh budaya sekolah terhadap pembentukan karakter pada siswa kelas 2 di SD Islam Umar Harun? Tujuan peneliti di sini yaitu melihat dari rumusan masalah di atas, maka peneliti hanya membatasi masalah dalam penelitian ini seputar budaya sekolah di Islam Umar Harun dan pengaruh terhadap keberhasilan dalam pembentukan karakter pada siswa kelas 2. Nah, manfaat penelitian ini diharapkan peneliti ini dapat memberi manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu temuan-temuan dari kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan sumbang positif terhadap usaha pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, di sini sesuai dengan judul, yaitu terkait tentang budaya sekolah. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama di sini definisi budaya. Nah, budaya dapat didefinisikan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem yang dianut bersama oleh para anggota organisasi yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Dari definisi budaya yang lebih khusus dalam hal ini adalah budaya sekolah. Nah, budaya sekolah adalah gambaran khusus dari budaya organisasi yang membahas mengenai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di suatu sekolah. Nah, untuk sekolah, pengertian sekolah di sini berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan otak, memberikan pengetahuan intelektual, pembentukan spesialisasi, efisien pendidikan dan pembelajaran, tempat sosialisasi, tempat transmisi kultural, dan sebagai contoh sosial pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu budaya sekolah. Nah, di sini menurut Short dan Greer mendefinisikan budaya sekolah adalah sebagai sebuah keyakinan, kebijakan, norma, kebiasaan dalam sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pemimpin dan guru-guru di sekolah.
Nah, budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesama guru, dengan guru, guru dengan peserta didik, konselor dengan peserta didik, antar tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu kita langsung menuju ke karakteristik budaya sekolah. Nah, di sini untuk mengetahui perbedaan tersebut dapat dilihat karakteristik budaya sekolah. Adapun karakteristik budaya sekolah yang harus dipelihara dan untuk meningkatkan mutu sekolah yang harus dipelihara untuk meningkatkan mutu sekolah di sini yaitu menurut Sapir dan King ialah melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kolegalitas. Nah, kolegalitas di sini apa? Kolegalitas di sini merupakan iklim kesejawatan yang menimbulkan rasa saling menghormati dan saling menghargai sesama profesi kependidikan. Yang kedua, eksperimen. Nah, di sini sekolah merupakan tempat yang cocok untuk melakukan percobaan-percobaan ke arah untuk menemukan pola kerja atau seperti model pembelajaran yang lebih baik dan dapat diharapkan menjadi milik sekolah. Yang ketiga yaitu high expectation. Nah, keleluasan budaya sekolah yang memberi harapan kepada setiap orang untuk memperoleh prestasi tertinggi yang pernah dicapai. Yang kedua, trust and confidence, yaitu kepercayaan dan keyakinan yang kuat merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu profesi. Yang kelima, tangible and support, bahwa sekolah mendukung lahirnya perbaikan pembelajaran serta mendorong tanah pengembangan profesi dan keahlian. Yang keenam, researching out to the knowledge base. Nah, sekolah di sini juga merupakan tempat pengembangan ilmu secara luas, objektif dan proporsional, pengkajian, pengembangan gagasan baru, penelitian, pengembangan konsep baru, semuanya memerlukan pemahaman landasan keilmuan yang terlebih dahulu. Nah, di sini langsung ke fungsi budaya sekolah. Nah, fungsi budaya sekolah. Nah, budaya memiliki fungsi yang penting di dalam sekolah, sebab akan membentuk dukungan terhadap identitas sekolah, sehingga sekolah yang terpelihara dengan baik mampu menampilkan perilaku iman, takwa, kreatif, inovatif yang harus ditimbulkan terus-menerus. Nah, di sini terus lanjut ke definisi karakter. Nah, karakter di sini dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini lanjut ke nilai-nilai karakter siswa. Jadi banyak nilai-nilai yang harus dibangun di sekolah. Yang pertama, ini religius. Nah, yang harus dikembangkan itu sikap religius. Nah, sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama dan yang dianutnya. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab. Nah, poin selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang saya bahas. Di sini yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Munzairina pada tahun 2018 yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Budaya Sekolah di SD IT Al-Hijrah 2 Laut Sendang. Yang kedua, penelitian juga yang ditulis oleh Melanie Sakti, Arista Anggraini. Nah, terus yang selanjutnya hipotesis. Nah, berdasarkan analisis penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa memang ada pengaruh budaya sekolah dalam pembentukan karakter di kelas 2 SD IT Umar Harun Sarangban. Untuk bab 3-nya metode lebih penelitian. Dan di sini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Nah, untuk pendekatannya, peneliti melakukan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, karena yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain.
Nah, populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi penelitian ini di SD Umar Harun dihuni oleh 20 siswa, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus. Nah, untuk variabelnya, variabel penelitian yang digunakan di sini adalah variabel independen, dependen, dan untuk instrumen penelitian itu peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan untuk teknik pengumpulan datanya peneliti juga menggunakan dokumentasi, wawancara, serta teknik analisis data yang digunakan adalah dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai data tercukupi. Nah, mungkin itu presentasi tentang proposal yang dapat saya buat dan begitu hasilnya. Mungkin kurang lebihnya saya pribadi dalam melaksanakan tugas UAS masih banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.